di dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimahnya daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu taala an, perintah Nabi banyakin. Kalau ngomong banyakin minimal 300 sehari. Itu baru sebut banyak. Kalau belum 300 enggak banyak. Dalam 24 jam di Ramadan dapetin 300. Kita membaca begini, minimal itu. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. 300 kalau Ramadan. Udah pernah belum selama dari kecil sampai Ramadan kemarin sampai dapat 300? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini belum ngalamin Ramadan. Waduh. Niatin, azamin, rencanakan, minta sama Allah, ya Rabb, pertemukan kami dengan Ramadan, beri kami taufik, kami akan amalkan adab-adab yang diajarkan Nabi-Mu untuk mengisi dan mengagungkan keagungan bulan agung Ramadan. Kenapa saking agungnya Ramadan? Al-Quran turun yang sangat agung di Ramadan. Lailatul Qadar ada di Ramadan. Malaikat Jibril ngaji saling menderes Al-Quran bersama Rasulullah di Ramadan. Maka Ramadan jadi agung. Nabi yang diturunkan Quran bulan Nabi agung, malaikat yang membawa Al-Quran malaikat teragung, kitab suci yang dibawa untuk Nabi Muhammad kitab suci teragung. Maka bulan yang dipilih oleh Allah untuk Al-Quran turun kepada Nabi agung kudu bulan teragung dengan gelaran Sayyidus Syuhur, rajanya bulan dalam setahun. Itulah Ramadan. Betapa ibadah sunat baca tasbih sekali di Ramadan sama dengan 70 kali di luar Ramadan. Sedekah 1000 di Ramadan sama dengan 70.000 paling dikit di luar Ramadan. Aqua segelas di Ramadan sama dengan 70 gelas, 3 dus, 2 atau 3 itu 2 dus di luar Ramadan. Beruntung orang kalau Ramadan ngasih makanan kepada tetangga yang orang kampung, tukeran, dia ngasih kolak pisang, tukar lagi kolak singkong, macam-macam. Dan di Ramadan itu jangankan ganjaran, makanan apa aja keluar. Itu hebatnya Ramadan. Biji salak yang keras kalau di Ramadan empuk, saudara. Hah? Bener nggak? Ya Allah, biji salak Ramadan. Ya Allah, saking agungnya Ramadan. Begitu. Sampai itu kelapa akarnya dimakan juga. Ramadan. Bener nggak? Ya Allah, Ramadan udah indah banget. Karena itu kata Nabi Ali, bukan Ali doang, maksudnya kita semua umatku, keagungan Ramadan itu siapa orang yang berpuasa di Ramadan, jalankan adab-adab Ramadan dengan menjauhi yang haram,
menjauhi bohong dan seterusnya, maka keuntungannya Allah ridho. Udah nikmat kalau Allah sudah ridho, dan ridho ini yang dicari dalam hidup. Dan Allah kasih surga, dan di surga ada namanya pintu Babur Royyan. Di surga ada pintu VVIP namanya Royyan Gate. Namanya Royyan Gate. Orang kita ada orang namanya Royani, begitu kan, ada Royyan. Apa itu? Nama pintu spesial di surga. La yadkhuluhu illa shaimun. Yang boleh masuk hanya yang puasa Ramadan menjalankan adabnya, tak perlu ngantri-ngantri, spesial. Itu keagungan daripada Ramadan, keagungannya. Maka berbahagialah orang yang dianugerahi Ramadan lalu diisi dan dinikmati keagungan itu dengan amaliyah yang luar biasa. Betapa Imam Syafi'i, imam madhab yang sangat hebat, luar biasa. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, makamnya di Mesir, kalau Ramadan khatam Quran 60 kali khatam. Saking mengertinya agungnya Ramadan. Kayak begitu. Wis kita mah latihan aja. Begitu. Pelan. Bila Allah takdirkan umur kita nyampe Ramadan esok, harus kita jadikan lebih baik dibanding Ramadan yang sudah. Harus jauh lebih bermakna, harus jauh lebih berarti di mata kita. Nikmati Ramadan itu sebaik-baiknya. Saya berharap kepada saudara-saudara, kalau ngalamin Ramadan minimal aqua segelas saban hari. Jangan hari ini aja. Udah saya kasih 30 dus, sehari doang ganjarannya. Hari. Enggak usah, saban hari sedus, besok lagi sedus, begitu. Kalau nggak kuat segelas. Kalau segelas, saran saya biar lebih bermakna, kalau aqua segelas tolong tambahin ayam, tambahin nasi padang. Sebok juga, sebok aja, nggak usah sedus. Buat orang, kasih orang, ganjarannya begitu. Ramadan. Kalau di Arab, boleh tanya teman-teman kami Ramadan, rebutan di pintu. Kalau bahasa kita di kereok tuh, di jalan raya, ditarik-tarik tuh, abang kita tuh tahu. Pak, buka di punya saya aja, punya saya. Nih, punya saya. Suruh duduk di punyanya. Itu di sono begitu. Saking gedenya ganjaran Ramadan, rebutan. Di Madinah rebutan, di mana-mana dari depan dituntun kita. Ayo dong Pak, ini lokasi dia, lapaknya, lapak sodako. Tuh kayak begitu. Kenapa? Mereka mengerti agungnya Ramadan. Kayak begitu, agungnya Ramadan. Kita terkagum-kagum. Begitu, ini luar biasa, luar biasa. Kagumnya apa? Ini salah bawa tas, besok yang rada gedean. Akhirnya tasnya gedean, penuh, dimakan kagak. Di Madinah ngerusak Ramadan. Justru diunjukin, lo nanti pulang kayak gini. Begitu maksudnya Allah. Kagak paham juga kita. Kagak begitu. Makanan bawa ke rumah, ke hotelnya, nggak habis lagi. Ntar besok ngambil lagi. Ya Allah, udah kayak gunung karang. Kita harus mengerti agungnya Ramadan, dan moga-moga Allah beri kita kesempatan, kenikmatan mengalami Ramadan seperti kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Amin ya Rabbal alamin.